Halo Sobat Hermina, jumpa bersama kami di sini dalam Hermina Podcast. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya informatif serta edukatif bagi kita semua. Dan topik hari ini akan kita bahas adalah pentingnya screening pendengaran bagi bayi tercinta. Bersama saya, Dr. Alfa Siroani sebagai host pada podcast kali ini. Ya, saat ini saya bersama dengan narasumber yang kompeten pasti di bidangnya. Yang pertama ini adalah Dr. Rian Palendeng, spesialis THT BKL, dan Dr. Tumina Runtenu, spesialis anak. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, Baik dok. Oke, Dr. Rian dan Dr. Tuminau merupakan dokter spesialis THT dan dokter spesialis anak di RS Hermina Manado. Baik dok, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan segera masuk ya dok ke topik kita hari ini, yaitu pentingnya screening bagi bayi tercinta. Oke. Berbicara mengenai screening pendengaran dok, untuk memulainya mungkin dokter bisa jelaskan kepada Sobat Hermina yang ada di rumah dok, apa sih itu screening pendengaran? Halo Sobat Hermina, mengenai apa sih yang dimaksud dengan screening pendengaran? Nah, screening pendengaran itu biasanya kita lakukan untuk bayi-bayi yang baru lahir. Gunanya untuk mendeteksi dan mengevaluasi apakah ada gangguan dalam pendengaran. Selanjutnya, screening pendengaran itu biasanya kita lakukan dengan cara OAE. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Rian, spesialis THT BKL. Iya, terima kasih menambahkan dari Dr. Tuminau. Sebelumnya saya menambahkan untuk apa sih screening pendengaran itu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini ada berbagai macam jenis, tergantung dari lokasi di mana sumber masalahnya ini. Jadi telinga kita ini terbagi dari 3 bagian, ada telinga bagian luar, tengah, dan telinga bagian dalam. Apabila ada masalah pada telinga bagian luar, atau pada telinga bagian tengah, jenis gangguan pendengaran yang terjadi adalah jenis gangguan pendengaran yang tipe konduksi. Sedangkan apabila ada masalah pada telinga bagian dalam, jenis gangguan pendengarannya ada gangguan pendengaran sensorineural atau yang gangguan pendengaran tipe saraf. Nah, untuk pemeriksaan pendengaran ini dibagi 2, yaitu untuk screening pendengaran dan diagnostik pendengaran. Screening pendengaran ini bertujuan untuk menentukan apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Sedangkan diagnostik pendengaran ini adalah bertujuan untuk menentukan jenis gangguan pendengaran yang terjadi. Sehingga apabila pada awal dapat screening pendengaran didapatkan adanya gangguan pendengaran, maka pasien atau bayi ini perlu kita rujuk untuk dilakukan pemeriksaan untuk diagnostik pendengaran. Untuk Dr. Rian dan Dr. Tuminau, saya mau bertanya nih dok, kenapa sih kita harus melakukan screening pendengaran ini dok? Oke, untuk mendeteksi screening pendengaran ini sebaiknya kita lakukan untuk seluruh bayi yang baru-baru lahir. Karena screening pendengaran ini tidak hanya untuk bayi-bayi yang sakit ataupun misalnya bayi-bayi yang memiliki faktor risiko. Faktor risiko apa saja yang ada pada bayi baru lahir yang sebaiknya dilakukan screening? Misalnya ada riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran, ada misalnya kelainan dalam bentuk telinga atau kelainan tulang tengkorak wajah, atau misalnya pasien bayi yang sudah dirawat di NICU atau dengan ada apgar yang rendah atau dengan berat badan lahir yang kurang dari 1.500, itu sebaiknya dilakukan screening pendengaran. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bayi-bayi normal juga sebaiknya dilakukan untuk screening pendengaran untuk mendeteksi dan mengintervensi secara dini sehingga tumbuh kembangnya selalu optimal. Jadi menambahkan kenapa sih perlu dilakukan screening pendengaran. Jadi tujuan untuk screening pendengaran ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya gangguan pendengaran atau tidak pada bayi baru lahir, agar apabila ada gangguan pendengaran kita bisa segera dilakukan intervensi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan permanen. Nah, adanya gangguan pendengaran pada bayi baru lahir nantinya akan mempengaruhi adanya penurunan kualitas hidup pada anak ini di masa yang akan datang, karena mempengaruhi faktor berbahasa, kemampuan berbahasa, emosi dan sosial si anak. Oke, baik dok. Jadi ini memang banyak ya dok faktor resikonya, baik bayi-bayi pun yang tidak ada faktor resikonya sebaiknya diperiksa ya dok. Iya. Nah, untuk pemeriksaan screening pendengaran pada bayi sendiri dok, dia dilakukan dengan cara apa? Kemudian bagaimana dok cara melakukannya? Nah, untuk pemeriksaan screening pendengaran pada bayi baru lahir bisa kita lakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan OAE atau Auto Acoustic Emission. Nah, alat OAE ini berfungsi untuk menilai fungsi dari sel rambut luar pada rumah siput yang berada di dalam telinga bagian dalam.
Sel rambut luar ini berfungsi pada fisiologi mendengar. Dia menangkap bunyi atau suara yang masuk, kemudian dia memilah dan akan mengirim ke saraf pendengaran. Nah, untuk pemeriksaan OAE ini dilakukan dengan syarat pada ruangan dengan lingkungan yang tidak bising dan bayi harus dalam keadaan tenang. Kemudian sebelumnya dokter THT harus memastikan dulu dari liang telinganya sudah bersih dan tidak ada gendang telinga yang bolong atau intak. Kemudian untuk prosedur pemeriksaannya itu hanya sangatlah mudah karena hanya dimasukkan probe ke dalam telinga bayi dan hasilnya nanti akan keluar kurang dari 5 menit. Nah, hasilnya itu berupa pas atau lulus dan refer atau tidak lulus. Ya, itu cepat juga ya pemeriksaannya. Dan pertanyaan dari sobat-sobat Hermina di rumah, Dok, mungkin kapan kita harus melakukan screening pendengaran pada bayi ini, Dok? Kapan sebaiknya dilakukan screening? Screening pendengaran ini sebaiknya dilakukan sejak usia 0 hari sampai usia 3 bulan. Tapi biasanya dilakukan pada usia bayi yang berusia 2 hari atau 48 jam. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya ini, tindak lanjut setelah pemeriksaan screening pendengaran ini pada bayi kira-kira apa-apa aja, Dok? Iya, jadi tindak lanjut pada bayi yang kita lakukan screening pendengaran dengan OAE, yaitu pada usia 0 sampai 3 bulan tadi, apabila dia hasilnya pas, berarti lulus. Nah, kalau dia refer, berarti tidak lulus. Nah, untuk yang refer ini biasanya kita lakukan pemeriksaan ulang 1 bulan lagi. Apabila hasilnya masih refer, kita perlu merujuk untuk dilakukan pemeriksaan diagnostik pendengaran dengan BERA untuk mengetahui jenis gangguan pendengaran yang terjadi, sehingga kita bisa lakukan habilitasi dini pada saat anak usia 6 bulan, yaitu dengan pemasangan alat bantu dengar atau dengan implan koklear. Selanjutnya, Dok, jika terlambat nih, Dok, pada orang tua melakukan screening pada anaknya, kira-kira dampak apa, Dok, yang dapat terjadi bagi anak bayi yang tercinta ini? Nah, untuk bayi yang baru lahir, sebaiknya belum ada kata terlambat kalau belum mencapai usia 3 bulan. Jadi sebaiknya untuk bayi-bayi yang misalnya sudah berusia 1 bulan atau berusia 2 bulan, sebaiknya segera datang ke Rumah Sakit Hermina untuk dilakukan screening pendengaran. Apabila usianya sudah lebih, ya boleh langsung dengan dokter THT. Jadi bicara soal dampak apabila terlambat dilakukan screening pendengaran, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nantinya akan menjadi penurunan kualitas hidup pada si anak ini nanti di masa yang akan datang, karena gangguan pendengaran ini nanti akan mempengaruhi kemampuan anak dalam berbahasa, emosi, dan sosial. Nah, Oke, Dok, DRS Hermina sendiri apakah sudah bisa, Dok, dilakukan pemeriksaan ini, Dok? Tentu saja sudah bisa dilakukan. Nah, bagi ibu-ibu yang memiliki bayi yang baru lahir, segera datang untuk screening di Rumah Sakit Hermina karena dijamin pasti lengkap alatnya. Luar biasa sekali, Sobat Hermina. Dr. Rian Palanding, spesialis THT, BKL, dan Dr. Tuminau, Runtunung, spesialis anak, sudah membagi informasi edukasi kesehatan yang sangat jelas dan tentunya bisa bermanfaat bagi Sobat Hermina sekalian yang ada di rumah. Nah, informasi untuk Sobat Hermina, di RS Hermina Manado sendiri kita dilengkapi dengan screening pendengaran untuk bayi Anda dan juga poliklinik THT dan juga poliklinik anak. Tentunya bersama dengan Dr. Rian Palanding, spesialis THT BKL, dan juga dengan Dr. Tuminau, spesialis anak. Oke, Dok, untuk Dr. Rian sendiri, Dok, hari dan jam prakteknya itu hari apa aja, Dok, dan jamnya? iya, kalau di RS Hermina saya praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 14. Baik, Dok. Kalau Dr. Tuminau, spesialis anak, bagaimana, Dok? Kalau jam praktek saya dari hari Senin sampai hari Minggu selalu ada di Hermina. Untuk pendaftaran dan mengetahui jadwal praktek dokter Sobat Hermina, juga bisa melalui mobile apps Halo Hermina atau melalui website Hermina di www.herminahospitals.com atau melalui hotline kami 1500 488. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, dokter. Terima kasih.